pergaulan remaja. Nah, ada yang tahu nggak remaja itu apa sih? Ada yang tahu nggak? ABG. Iya, nama lain dari remaja adalah ABG. Nah, remaja di sini adalah masa transisi atau masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Nah, biasanya masa remaja ini memiliki berbagai ciri-ciri. Yang pertama misalnya suka membantah atau melawan. Kemudian ada rasa ingin tahunya itu tinggi, memiliki imajinasi yang tinggi, kemudian cenderung sulit untuk diatur. Nah, untuk remaja itu harus diarahkan seperti apa? Diarahkan ke arah yang lebih baik, misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar atau di lingkungan, tapi secara positif agar tidak ikut terjerumus ke dalam hal yang negatif seperti itu. Nah, kita akan bahas mengenai adab pergaulan dalam remaja. Nah, ada yang tahu nggak adabnya itu kayak gimana sih? Adab dalam remaja itu ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Adab yang pertama, kita harus menjaga sopan santun. Nah, kepada siapapun kita harus menjaga sopan santun, entah itu kepada teman, kepada orang tua, atau kepada siapapun. Kita harus menunjukkan rasa sopan santun kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Kemudian mengerti dan memahami. Nah, yang dimaksud mengerti dan memahami itu apa? Kita harus mengerti dan memahami teman kita. Misalnya teman kita itu sedang melakukan kesusahan atau mengalami kesusahan, nah, kita harus memahami kondisinya itu seperti apa gitu. Kemudian ada mengajak ke arah kebaikan. Nah, kita sebagai remaja itu harus mengarahkan misalnya kita punya teman kita itu misalnya terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, kita harus mengarahkan ke arah yang lebih baik seperti itu. Kemudian ada berlomba-lomba dalam mencari ilmu, seperti kita sekolah dari SD, SMP hingga SMA. Nah, kita itu berlomba-lomba mencari ilmu, bukan untuk bersaing, tapi untuk saling belajar satu sama lain seperti itu. Kemudian ada contoh perilaku menyimpang. Nah, ada yang tahu nggak perilaku menyimpang dalam remaja itu apa? Ada yang tahu? Masih Rizky barangkali tahu. Ya, tawuran. Ya, bukan. Terus pacaran ya. Ya, nah, itu merupakan salah satu perilaku menyimpang dalam pergaulan kita. Apalagi di sekitar kita itu banyak sekali terjadi seperti itu. Ya, seharusnya kita harus menghindari perilaku seperti itu. Misalnya berduaan dengan lawan jenis, kita harus menghindari. Misalnya kita bermain secara bersama-sama. Ibu dicium, Bu, pacarannya. Terus ada dampak negatif. Dampak negatif itu ada untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, dan untuk lingkungan. Untuk dirinya sendiri, kayak misalnya dijauhi teman-temannya, terus merasa tidak disenangi seperti itu. Untuk lingkungan, seperti lingkungannya itu menjadi buruk karena ulah anak tersebut. Terus untuk keluarga juga akan merasa malu ya ketika melakukan sebuah penyimpangan seperti itu. Kemudian ada hikmahnya. Hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Misalnya melakukan akhlak terpuji seperti tadi menuntut ilmu dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan pahala seperti itu. Kemudian meneladani dari sifat-sifat Rasul dan Nabi. Kemudian disenangi oleh orang-orang lain, menjadi pribadi yang lebih baik dan hidupnya akan semakin tentram seperti itu. Nah, untuk materi kita hanya perilaku menyimpang. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Tugasnya itu yang tadi Ibu sudah jelaskan. Mungkin kalau kalian memperhatikan, kalian akan bisa menjawabnya. Kalau kalian nggak memperhatikan,
bagaimana cara menghindari perilaku menyimpang. Yang pertama, taat kepada orang tua. Dua, meningkatkan ibadah dan amal soleh. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan remaja di lingkungan. Yang keempat, mengembangkan potensi diri secara positif. Dan yang terakhir, banyak bergaul dengan teman yang berlaku hormat. Baik, untuk kelompok selanjutnya. Ya, dari perwakilan kelompok 2, pertanyaannya bagaimana adat pergaulan remaja menurut Islam? Yang pertama, menjaga sopan santun sesuai dengan ajaran Allah. Yang kedua, mengerti dan memahami teman. Yang ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Keempat, lapang dada, suka membantu. Dan yang kelima, berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kalian. Kalian sudah bisa menjawab soal yang Ibu berikan. Berarti kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Ibu akan mengulas sedikit mengenai soal yang Ibu berikan. Nah, di sini bagaimana ada pergaulan remaja menurut Islam. Jadi sudah Ibu sampaikan. Seperti berperilaku sopan santun, memahami teman, kemudian mengajak ke arah kebaikan, kemudian suka membantu dan suka menolong teman. Misalnya teman yang kesusahan, kita harus sebisa mungkin kita harus bisa membantu. Kemudian berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Kemudian bagaimana sih cara menghindari perilaku menyimpang? Yang pertama, kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Bila orang tua kita melarang sesuatu hal, berarti itu untuk kebaikan kita. Berarti kita harus taat kepada orang tua kita. Kemudian meningkatkan ibadah dan amal soleh. Kemudian aktif kegiatan remaja di lingkungan. Biasanya kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungan kita untuk menghindari perilaku menyimpang tersebut. Kemudian mengembangkan potensi diri secara positif. Kita gali potensi yang ada di dalam tubuh kita. Potensi apa yang kita miliki kita harus gali. Kemudian banyak bergaul dengan teman-teman yang memiliki berakhlak yang baik seperti itu agar kita terhindar dari perilaku menyimpang tersebut. Terima kasih. Untuk itu pembelajaran hari ini alhamdulillah kalian sudah bisa memahaminya dengan baik. Semoga kedepannya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk minggu depan. Ibu akan memberikan tugas yaitu mengerjakan soal isai yang ada di buku paket halaman 25. Soal isainya itu ada 10, nanti kalian dikumpulkan di meja ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.